Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dahulu sebelumnya. Nama saya Nurmita Utami dengan NPM 20170511058. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar robotika, di mana tugasnya adalah jelaskan perbandingan beberapa driver untuk motor DC dan bagaimana cara memilih driver yang tepat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu driver motor DC. Driver motor DC adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan, arah putaran, dan torsi dari motor DC. Di sini ada beberapa jenis driver motor DC yang tersedia, dan slide berikutnya adalah perbandingan antara beberapa di antaranya. Yang pertama ada motor driver L293D. Motor driver L293D adalah driver motor DC yang dapat mengontrol dua motor DC secara independen. Driver ini dapat mengatur arah, putaran motor, serta kecepatannya. Namun, motor driver L293D ini memiliki batasan pada arus maksimum yang dapat ditangani, yaitu sekitar 600 mA. Berikut ini merupakan spesifikasi dari motor driver L293D. Yang pertama, ada maksimal voltage-nya yaitu 36 volt. Kemudian ada maksimal current per channel-nya yaitu 600 mA seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ada number of channel-nya yaitu 2. Kemudian di sini motor driver L293D ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Maksudnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu penurunan tegangannya rendah, kemudian konsumsi dayanya rendah, dan dioda flyback-nya bawaan dari motor driver L293D ini sendiri. Untuk kekurangannya, itu peringkatnya rendah untuk saat ini. Kemudian untuk motor driver L298N. Motor driver L298N adalah driver motor DC yang juga dapat mengontrol dua motor DC secara independen. Driver ini memiliki kemampuan untuk mengatur arah putaran motor dan kecepatannya. Selain itu, motor driver L298N ini memiliki kemampuan untuk menangani arus yang lebih besar daripada motor driver L293D tadi, yaitu sekitar 2 ampere. Nah, di sini spesifikasi dari motor driver L298N adalah maksimal voltage-nya 46 volt, kemudian maksimal current per channel-nya 2 ampere, number of channel-nya 2, kemudian untuk kelebihannya yaitu memiliki peringkat arus yang tinggi. Lalu dioda flyback-nya bawaan dari motor driver ini sendiri, kemudian kemampuan saluran paralelnya untuk kapasitas arusnya lebih tinggi. Lalu untuk kelemahannya adalah penurunan tegangannya tinggi, konsumsi dayanya lebih tinggi juga. Selanjutnya ada motor driver TB6612FNG. Motor driver ini adalah driver motor DC yang dapat mengontrol satu motor DC. Driver ini dapat mengatur arah putaran motor serta kecepatannya. Motor driver TB6612FNG ini dapat menangani arus yang lebih besar daripada motor driver L293D yang tadi, yaitu sekitar 1,2 ampere. Untuk spesifikasinya, motor driver TB6612FNG ini memiliki tegangan input yaitu 2,7 volt hingga 5,5 volt. Lalu tegangan outputnya yaitu sekitar 2,5 volt hingga 13,5 volt. Lalu arus output maksimumnya 1,2 ampere per channel. Itu dapat dikombinasikan untuk total 2,5 ampere. Lalu untuk fitur perlindungan thermalnya dan proteksi tegangannya berlebih. Dapat mengendalikan dua motor DC atau satu motor stepper motor dengan resolusi hingga 1/6 step. 1/16 step maksudnya. Kemudian dilengkapi dengan dua input PWM atau pulse width modulation untuk mengontrol kecepatan motor secara profesional. Kemudian dapat dikontrol dengan microcontroller melalui protokol komunikasi seperti
L2C, SPI, atau TTL serial. Juga memiliki dimensi kecil dan package key FN28 sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan ruang yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu motor driver DL-V8833. Motor driver ini adalah driver motor yang dapat mengontrol satu motor DC. Driver ini dapat mengatur arah putaran motor serta kecepatannya pula. Motor driver ini dapat menangani arus yang lebih kecil daripada motor driver TB6612 FNG tadi, yaitu sekitar 1,5 ampere. Untuk spesifikasinya, yaitu dia memiliki tegangan operasi sekitar 2,75 volt sampai 10,8 volt. Lalu arus maksimumnya 1,2 ampere per channel. Itu dapat diatur hingga 2 ampere dengan pendinginan yang baik. Lalu mode motor, itu DC motor atau stepper motornya. Kemudian fitur perlindungannya itu ada overcurrent protection, short circuit protection, thermal shutdown protection. Lalu untuk interface-nya itu dapat dikontrol dengan logika level CMOS, input PWM untuk mengatur kecepatan motornya. Untuk ukurannya yaitu sekitar 10,16 mm dikali 9,91 mm. Untuk jumlah pin-nya ada 16 dan package-nya yaitu FSOP atau Very Small Outline Package. Motor driver ini sangat cocok digunakan pada robotika yang kendaraan remote control yang membutuhkan kontrol motor yang handal dan juga efisien. Selanjutnya, untuk pemilihan driver yang tepat di sini tergantung pada kebutuhan dan spesifikasi motor yang akan digunakan. Untuk beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih driver motor DC, di antara lain adalah yang pertama, arus maksimum yang dapat ditangani oleh driver harus lebih besar daripada arus yang diperlukan oleh motor. Kemudian yang kedua adalah jumlah motor yang akan dikontrol oleh drivernya. Itu berapa? Itu disesuaikan. Kemudian kemampuan untuk mengatur kecepatan dan arah putarannya. Lalu, kemampuan untuk mengatur kecepatan motor secara presisinya, harga, dan ketersediaan driver motor DC tersebut di pasaran, berapa. Kemudian untuk kesesuaian dengan platform microcontroller yang digunakan seperti Arduino atau Raspberry Pi. Selanjutnya ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemilihan driver untuk driver yang tepat. Itu ada lagi yaitu tegangan dan arus motor. Itu pastikan driver yang dipilih dapat menangani tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh motor DC-nya. Kemudian jumlah channel-nya. Jika memiliki motor DC tunggal, kemudian driver dengan 2 channel itu sudah cukup. Namun, jika yang dimiliki adalah beberapa motor yang perlu dikendalikan secara independen, maka pertimbangkan driver dengan lebih banyak channel. Lalu untuk current ratingnya juga diperhatikan. Pastikan driver yang memiliki rating arus yang cukup untuk menangani beban motor DC. Jika rating arus tidak mencukupi, maka driver dapat mengalami kerusakan atau motor tidak dapat bekerja secara efektif. Lalu, yang selanjutnya adalah jenis kendali. Nah, beberapa driver memiliki kemampuan kendali yang lebih baik atau lebih mudah dioperasikan daripada yang lainnya. Maka, pilih driver yang cocok dengan kebutuhan dan keahlian kalian dalam mengoperasikan motor DC-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.